Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik karena cuma di channel ini kita akan bahas tentang isu-isu terkini dan juga bersama narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu aku selalu mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel kita karena tanpa teman-teman semuanya mungkin channel ini nggak akan berkembang nih teman-teman. Jadi jangan lupa juga di-share nih sama keluarganya, teman-temannya, biar semuanya bisa nonton dan bisa mengambil pembelajaran dari podcast kami, teman-teman. Nah, kali ini aku udah didampingi oleh seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang pengiat gender juga, dosen juga, muda juga teman-teman, berprestasi juga. Kita sambut dia, Ibu Silvi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Dimas. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Sehat selalu, Bu. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya UAS ya Bu ya. Mahasiswanya pusing, ternyata dosennya juga pusing ya Bu. Sama. Jadi sama, jadi teman-teman jangan ngadi-ngadi nih. Semuanya sama-sama pusing ya Bu ya. Jadi buat teman-teman di rumah kali ini kita akan membahas suatu isu yang sangat fenomenal sekali. Mungkin ini buat teman-teman di masa kini percaya sudah pasti tahu dengan film-film Marvel nih. Siapa sih yang nggak tahu film-film Marvel kayak Spider-Man, kayak Captain America dan lain-lain yang banyak lainnya itu yang luar biasa hebatnya itu. Namun pada saat sekarang ini ada fenomena baru nih teman-teman, di mana Marvel ini mulai memunculkan tokoh-tokoh karakter perempuan yang luar biasa, kayak Miss Marvel juga ada ya Bu ya, terus kayak She-Hulk, dan sekarang di Indonesia ada juga Bu, Sri Asih. Ibu udah nonton Bu? Belum. Kapan kita nonton Bu? Ya. Jadi kita akan bahas teman-teman dari kaca Bu Silvi yang akan menerangkan pada teman-teman semuanya. Jadi Bu, sebenarnya dari yang Marvel lakukan saat sekarang ini mulai dari entah kenapa ya Bu ya, saya pun juga bingung kayak kenapa karakter yang sekarang tuh yang dimunculkan kayak perempuan gitu. Biasanya kayak Spider-Man, Thor yang identik dengan cowok yang kuat, punya kekuatan. Namun sekarang justru Marvel tuh kayak perempuan gitu yang punya kekuatan yang lebih hebat gitu. Apakah ini tujuannya cuma sebagai kayak ya biar naikin nama Marvel juga, biar kayak ada kesetaraan atau ada tujuan lain kalau menurut kacamata Ibu gimana Ibu? Oke. Marvel itu siapa sih nggak kenal Marvel? Iya, ya? Kayak kata Dimas tadi gitu. Ternyata superhero yang sekarang dikeluarkan gitu, banyak yang superhero perempuan. Kenapa ya kayak gitu? Nah, apa nih? Film apa nih yang terakhir Dimas tonton? Yang terakhir itu Dimas tonton kayaknya waktu itu Mas pernah nonton Miss Marvel gitu Bu. Terus kayak She-Hulk. Terus sekarang kemarin cuma nonton kayak spoiler dikit Bu kayak Sri Asih gitu kan. Sri Asih tuh kuat banget ya Bu. Sri Asih kan punya Indonesia. Iya. Oke. Gini ya. Jadi ini bisa jadi salah satu cara Marvel memperlihatkan kepeduliannya. Bagaimana sih ketika superhero itu digambarkan tidak hanya dengan sosok laki-laki, tetapi ketika superhero itu digambarkan oleh sosok perempuan. Jadi bukan laki-laki lagi yang dimunculkan, tetapi bagaimana caranya memang mereka mencoba memunculkan maskulinitas itu di tubuh seorang perempuan gitu kan. Ya meskipun di satu sisi mereka juga packaging superhero-nya itu kan ya tidak sebagaimana superhero laki-laki ya yang punya otot kuat gitu, punya lengan yang kekar dan sebagainya. Mereka tetap ditampilkan sebagaimana idealnya perempuan dengan seperti itu, dengan tubuh yang seksi, kemudian standarnya seorang perempuan yang ideal lah, dengan cara pakaian yang Dimas tahu sendiri kan bagaimana penampilannya Miss Marvel dan Marvel, She-Hulk dan sebagainya tadi sebagaimana Dimas sampaikan tadi. Mereka menampilkan itu ya ingin memperlihatkan ternyata perempuan itu juga bisa menjadi sosok superhero sebagaimana laki-laki. Jadi, ternyata perempuan itu juga punya
bisa punya sisi maskulin. Jadi namanya maskulin sama feminim ya, itu kan tidak hanya dipunyai maskulin punya laki-laki, kemudian feminim itu punya perempuan. Maskulin dan feminim itu dipunyai oleh laki-laki dan perempuan. Mungkin kita pun juga kayak gitu ya. Dimas gak hanya punya sisi maskulin tapi juga punya feminim. Nah, itu yang digambarkan juga di superhero. Bagaimana ketika kita melihat misalnya tokoh-tokoh itulah Miss Marvel, Captain Marvel, She-Hulk, DC Black Panther Wakanda itu kan, bagaimana mereka menampilkan sosok perempuan yang kuat, tetapi mereka juga tidak meninggalkan feminimnya gitu. Mereka juga punya sosok yang halus. Iya benar, ya kan? Mereka emosi mereka pun juga masih terlihat. Mereka itu perempuan yang memang memperlihatkan feminimnya gitu, maskulin dan feminim itu tampil semua. Nah, kalau menurut saya Marvel ini menunjukkan gitu kalau memang mereka itu ingin menunjukkan pada dunia mereka juga mereka peduli gitu ya Bu, soal kesetaraan gender ya Bu. Ya, mereka peduli tentang perempuan. Mereka ingin menempatkan perempuan juga di sisi superhero laki-laki begitu. Tidak hanya superhero laki-laki tetapi juga perempuan itu bisa menjadi seorang superhero. Mereka akhirnya misalnya mereka juga menggaetkan banyak sutradara perempuan. Kayak tadi Miss Marvel pun 2 sutradaranya perempuan. Captain Marvel sutradaranya perempuan. Dan beberapa film lainnya perempuan. Jadi memang ketika mereka memunculkan superhero perempuan, mereka juga mengimbanginya dengan coba deh sutradaranya perempuan, biar mereka itu menggunakan kacamata perempuan ketika menampilkan perempuan. Tadi bahasanya ada male gaze dan female gaze gitu ya. Male gaze itu ketika sutradaranya itu laki-laki, maka perempuan itu akan ditempatkan ya sebagaimana kacamata laki-laki gitu kan. Ya misalnya bagaimana ketika si siapa tuh She-Hulk itu siapa namanya, Jane ya, si Jane bagaimana ketika si Jane itu menenangkan Bruce ketika dia pada saat itu menjadi Hulk setelah berubah Hulk. Ini kan menggambarkan bagaimana perempuan itu masih stereotip ya, perempuan itu memang dia yang lembah lembut, tugasnya menenangkan para lelaki yang sedang emosional gitu kan. Nah, ini stereotip. Jadi ini stereotip yang dimunculkan oleh sutradara laki-laki. Kemudian kalau misalnya sutradara perempuan kan bagaimana caranya nih tetap perempuan itu digali, dia itu memang sosok yang jadi sosok kuatnya atau sosok maskulinnya itu tetap benar-benar diperlihatkan begitu, sebagaimana di apa nih, Captain Marvel ya. Dia seperti itu. Kemudian di Miss Marvel bagaimana caranya menggambarkan sosok Miss Marvel itu gitu kan, Kamala Khan itu bagaimana caranya digambarkan, jadi tidak begitu terlihat stereotip atau subordinasinya gitu. Kalau perempuan itu makhluk yang lemah atau makhluk yang suka nangis insecure gitu kan. Padahal suka nangis, insecure itu kan juga dialami juga oleh laki-laki. Benar Bu. Itu sih. Tapi Bu, ada beberapa teman nih Mas Bu yang ini tuh kayak mereka tuh yang selalu kayak mengikuti lah perjalanan Marvel Bu. Ada teman Mas yang bilang kayak gini, apa sih Marvel sekarang kayak perempuan tuh gak cocok gitu, perempuan tuh ya feminim, ya nangis gitu loh, kayak ya nggak cocok aja. Tapi kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya sah-sah saja atau karena ini teman-teman pengen meluruskan juga buat teman-teman di rumah Bu, kayak ya apa sih Marvel kayak sekarang perempuan gitu gak cocok, gak sesuai gitu loh. Ya sah-sah saja ya, kayak kembali tadi ya, feminim sama maskulin itu kan bukan kodrat ya. Kodrat
Tapi ini sebuah konstruksi sosial gitu kan. Coba ya kayak tadi, misalnya nih, perempuan itu dianggapnya feminim, kemudian laki-laki itu dianggapnya maskulin ya, Bu. Dimas itu kalau nangis pasti diolok-olok, ih laki-laki kok nangis gitu misalnya, atau saya perempuan nggak pernah nangis misalnya, dianggap kayak gitu. Nah itu kan bentukan dari budaya ya Dim ya, konstruksi orang di sekitar kita yang membicarakan seperti itu yang akhirnya melekat. Makanya mana ada superhero perempuan kayak gitu kan. Padahal kita kembali lagi ke apa yang saya katakan di awal tadi, yang namanya maskulin sama feminim itu dimiliki oleh semua manusia gitu, entah laki-laki ataupun perempuan. Misal nih, Dimas maskulin, tapi saya yakin Dimas punya sisi feminim. Begitu juga sebaliknya, saya perempuan punya feminim, pasti di sisi lain punya sisi maskulin juga. Nah, karena apa sih? Karena kita nggak pernah tahu ya. Kadang di sisi lain, ketika kita feminim, tapi nanti di sisi lain di waktu atau konteks tertentu ternyata memunculkan kemaskulinan kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika Dimas ini yang terlihat maskulin, tapi di suatu saat tertentu nanti ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dihadapi Dimas, ya maka di situ kadang memunculkan sisi feminim Dimas gitu. Bagi saya ya tidak ada salahnya. Tidak ada salah, sah-sah saja ya, Bu. Sah saja. Toh itu ya tidak ada yang salah, tidak ada yang disalahi gitu. Ya sebagaimana kayak Dimas tadi itu, Indonesia pun sekarang sudah mulai mengeluarkan filmnya, misalnya Sri Asih gitu ya, Titisan Dewi Asih atau gimana, ceritanya yang memang dia seorang perempuan kuat menumpas kejahatan gitu kan. Ya karena dia peka terhadap hal-hal yang menurutnya tidak pas, akhirnya dia melakukan itu. Jadi caranya untuk mengaktualisasikan diri ya, karena dia punya kekuatan seperti itu, akhirnya dia akan melakukan itu. Itu sih. Ya, jadi gitu ya teman-teman sahabat Dimas di rumah. Kalau menurut teman-teman gimana? Jangan lupa untuk komen ya di bawah ini ya, menurut pendapat teman-teman. Nah, kita beralih nih Bu. Kita udah bahas panjang tentang Marvel tadi, ini gimana. Kita beralih ke, ya Ibu tahu lah Bu, film Indonesia gitu Bu, yang judulnya kayak Teen gitu. Yang dimana dia kayak menunjukkan kalau perempuan itu menjadi sosok yang selalu tersakiti. Ya perempuan itu ya nangis, nggak ngelawan, tapi kayak ya itu kalau dari Ibu kan itu berbanding terbalik banget sama yang dilakukan sama Marvel sekarang Bu. Apakah di Indonesia belum peka atau nggak peduli atau gimana Ibu? Oke. Biasanya kayak gitu serial ya. Serial. Karena film kan yang baru saja tayang misalnya Sri Asih, kita juga punya beberapa film yang memang memunculkan karakter perempuan itu yang kuat, misalnya Kartini lah, kemudian Bumi Manusia dengan Nyai Ontosorohnya misalnya. Kalau itu di film-film ya, mungkin tidak begitu banyak terjamah oleh orang gitu. Kalau di TV atau serial itu kan memang itu yang setiap hari dihadapi oleh orang-orang. Benar, ditonton. Dan, ya ditonton. Mereka yang dimunculkan itu, maksudnya mereka perempuan di situ memang dimunculkan perempuan yang lemah, yang suka nangis, yang apa bahasanya, selalu nurut gitu ya, tersakiti. Disakiti udah diem aja. Iya gitu. Benar. Iya, yang kemudian menonjolkan emosinya gitu ya. Ya feminim banget lah perempuan itu, yang memang gambarannya harus seperti itu. Kalau saya melihat itu memang industri perfilman kita, bukan perfilman ya, perserialan kita, pertelevisian kita. Itu kan mereka pasti memang mengambil sesuatu yang memang paling dekat dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan ternyata dengan suguhan-suguhan itu ratingnya naik. Ya benar Bu, rating itu tinggi banget. Ya karena itu menjual sih menurut saya. Dan kenapa itu masih tetap banyak ditonton?
Ya karena itu mereka karena dekat dengan orang yang menonton gitu. Jadi bagi orang-orang kebanyakan ya perempuan digambarkan seperti itu wajar sekali. Gitu. Perempuan yang selalu termehek-mehek misalnya itu wajar sekali. Tapi lagi-lagi kembali sebenarnya ya tidak demikian gitu. Perempuan itu bisa kok berdaya gitu kan. Perempuan itu bisa kok jadi sosok yang tangguh gitu kan. Perempuan itu bisa jadi kok sosok yang kuat. Perempuan itu bisa kok tidak seperti apa yang disajikan di serial-serial TV kita gitu. Boleh kok kita melawan gitu. Maksudnya melawan itu bukan dalam arti melawan kayak perempuan liar gitu ya. Yang kemudian ingin menginjak-injak lawan jenisnya kan tidak seperti itu. Tetapi tetaplah melawan dengan aturan-aturan dan ada batasnya begitu. Dengan maksud ya perempuan itu juga ingin dilindungi, perempuan itu juga bisa melindungi. Begitu juga laki-laki kan. Saya kira tidak selamanya laki-laki itu bisa melindungi. Laki-laki pun juga butuh dilindungi. Jadi tapi Bu, kan apa yang kita tonton tuh kadang-kadang bisa kayak menjadi kayak pemikiran gitu loh, kayak menjadi perilaku juga dengan Indonesia menghadirkan ya wanita selalu tersakiti ya kayak hasilnya kayak anak-anak muda zaman sekarang itu loh Bu, dikit-dikit tersakiti, bikin story tersakiti yang ceweknya gitu loh. Itu kayak cara nyikapinnya mungkin dari sisi kitanya gimana Bu? Kan kalau mungkin kayak ya televisi kan ngejar rating juga ya Bu, kalau ratingnya bagus ya itunya bagus Bu, tapi kan itu juga terkadang menghasilkan stigma yang buruk juga Bu. Jadi ya nanti yang menonton ya saya harus tersakiti, ya saya nggak bisa melawan gitu loh. Ya perempuan ya gitu. Iya perempuan boleh kok laki-laki. Saya kira perempuan dan laki-laki itu memang harus bebas stigma sekarang gitu. Memang perempuan stigmanya lebih negatif daripada laki-laki gitu kan. Perempuan itu lebih banyak stigmanya daripada laki-laki. Nah boleh kok kita tidak begitu, kita mengabaikan stigma-stigma negatif yang ada terhadap perempuan itu. Karena apa? Karena perempuan itu kan memiliki hak juga untuk menentukan mau berbuat apa atau melakukan apa asal tidak tadi kembali tidak melanggar hal-hal yang memang itu apa ya hukum ataupun syariat kayak gitu ya. Kemudian memang itu akhirnya yang kayak tadi ya serial tadi akhirnya itu memang membuat cewek-cewek sekarang itu merasa menjadi korban gitu kan. Korbannya selalu tersakiti. Ya kalau masalah itu sih sebenarnya lebih ke diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita menerapkan mindset bahwa stigma negatif itu hanya stigma gitu. Tapi saya bisa lebih baik. Saya tidak sesuai dengan orang-orang yang stigmakan dan apa yang disajikan oleh media, oleh TV tentang perempuan yang selalu tersakiti dan sebagainya. Ya itu hal yang memang tidak boleh dibenarkan begitu. Bolehlah cari literasi lain gitu selain di TV itu kan bisa jadi apa ya bahasanya memperkaya atau pengayaan kita untuk mengetahui sebenarnya stigma-stigma negatif terhadap perempuan atau apa yang digambarkan oleh media-media kita itu masih bisa digoyahkan kok dan tidak seperti itu. Ya, jadi gitu buat teman-teman di rumah itu terutama yang buat cewek-cewek nih, boleh selalu stop deh kayak ya sedikit tersakiti. Perempuan tuh nggak harus yang selalu tersakiti teman-teman. Ingat kata Bu Silvi tadi, nggak setiap waktu cowok itu bisa melindungi ya Bu. Kadang-kadang cowok itu butuh dilindungi. Begitupun sama cewek, nggak setiap waktu cewek itu harus dilindungi. Kadang-kadang cewek itu bisa melindungi seseorang juga ya Bu. Nah mungkin ini ada itu nggak sih dari Ibu? Ada yang Ibu ingin sampaikan kepada terutama buat perempuan-perempuan tangguh di luar sana. Apa pesan yang Ibu sampaikan biar yuk sama-sama dari sekarang tuh jadilah perempuan yang bukan berarti melawan yang seperti Ibu bilang tadi ya Bu, tapi setidaknya kita punya pemikiran kalau perempuan itu nggak harus yang selalu tersakiti, yang kayak gini gitu, punya stigma-stigma buruk di masyarakat itu. Oke, untuk teman-teman perempuan di manapun berada. Iya. Yakinlah kalau teman-teman perempuan itu bisa gitu kan. Jadi teman-teman itu punya hak untuk menghilangkan stigma-stigma negatif yang ada di
masyarakat yang sudah terbentuk. Perempuan itu tidak harus selalu melulu feminim, boleh kok ciri-ciri maskulin juga menempel di para perempuan-perempuan. Perempuan itu harus sehat secara reproduksi, gitu kan. Harus pintar secara intelektual. Perempuan itu juga harus mandiri dalam hal pekerjaan, dalam hal finansial, itu juga penting. Biar apa? Ya biar perempuan itu kuat, biar perempuan itu berdaya. Nah gitu teman-teman, jadi ingat sudah yang dibilang Bu Sylvie tadi ya, perempuan itu harus pintar secara intelektual juga ya Bu, harus mandiri dalam kerjaan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman kita sama-sama menghapuskan kalau stigma perempuan itu yang gak baik di masyarakat, karena perempuan juga berhak ya Bu ya. Jadi ya luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sylvie, menginspirasi lagi buat teman-teman sahabat Dimas di rumah, apalagi buat yang perempuan ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di podcast kami. Setelah ini kita nonton ya Bu. Oke, siap. Agendakan ya. Iya Bu, nonton film si Asi biar bisa tahu lagi dan bisa membuktikan kalau film Indonesia itu udah mulai membaik sekarang. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan sekali lagi aku bilang untuk minta subscribe, like, and share video-video kami untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Sylvie, senang sekali, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari Ibu Sylvie pada hari ini. Akhir kata saya Dimas Khairullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.